Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Kuburan malam Jumat Kliwon. Di tengah pekatnya malam Jumat Kliwon, Samsuri berlutut di pusara keramat. Sebuah perjanjian terukir dalam kegelapan. Meniduri pocong perempuan demi kekayaan. Mbah Rekso, sang dukun, berbisik, "Kau kaya raya besok pagi. Tapi ingat, jangan pernah menolak jika ia datang lagi." Samsuri mengangguk, menjual jiwanya demi emas. Namun, ia tak pernah tahu, harga dari perjanjian itu jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Harga itu adalah seluruh hidupnya yang kini terikat pada kain kafan. Samsuri adalah representasi nyata dari kegagalan. Hidupnya terangkai dari rentetan kesialan dan kemiskinan yang akut. Sebagai buruh serabutan, ia hanya mengandalkan upah harian yang tak seberapa, tak cukup untuk menopang keluarganya. Hutang menumpuk seperti gunung, mencekiknya hingga nyaris tak bisa bernapas. Istrinya, Bu Lastri, wanita sederhana yang selama ini setia mendampingi, akhirnya menyerah. Raut lelah dan tatapan putus asa di matanya adalah jawaban yang tak perlu diucapkan. Ia pergi, membawa serta anak sematawayang mereka, meninggalkan Samsuri sendirian dalam kubangan kemelaratan. Setiap malam, Samsuri merenung di gubuk reotnya. Dinding bambu yang keropos seolah ikut meratapi nasibnya. Ia mencari-cari celah, jalan keluar dari labirin kemiskinan ini. Obrolan tetangga tentang Mbah Rekso, dukun sakti yang konon bisa membuka pintu pesugihan, mulai menghantuinya. Awalnya ia ragu, namun keputusasaan adalah guru yang paling kejam. Di bawah tekanan hidup yang mencekik, ia akhirnya bulat tekad, siap melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Dengan langkah gontai namun penuh tekad, Samsuri mendatangi gubuk Mbah Rekso yang terpencil. Aroma klinik menyambutnya, bercampur baur dengan bau kemenyan dan bunga melati. Setelah tawar-menawar panjang dan janji imbalan yang menggiurkan, Mbah Rekso setuju membantunya. Malam Jumat Kliwon pun tiba, membawa serta aura mistis yang pekat. Samsuri dibawa ke sebuah pemakaman tua di sudut desa, tempat cerita-cerita angker sering dihembuskan warga. Di sana, di bawah rembulan yang nyaris tertutup awan, ritual dimulai. Kemenyan mengepul, sesajen tersusun rapi dan lantunan mantra Jawa kuno terdengar meresap ke dalam tanah. Samsuri merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, tanah di hadapannya mulai bergerak. Gundukan tanah itu retak, dan perlahan sebuah kepala muncul. Itu adalah sesosok pocong perempuan. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat yang baru saja diangkat dari kubur. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajah yang tampak mengerikan. Namun yang paling menakutkan adalah tatapan matanya. Kosong, namun berair darah yang mengalir perlahan di pipinya. Jantung Samsuri berdegup kencang, nyaris melompat dari dadanya. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Mbah Rekso mendorongnya maju. "Lakukan Samsuri, ini kesempatanmu." Perintah dukun itu menggetarkan batinnya. Ketakutan luar biasa bercampur dengan rasa jijik yang memualkan. Namun di sisi lain, ada nafsu aneh yang membakar dirinya. Nafsu yang dihembuskan oleh mantra-mantra gelap Mbah Rekso. Dalam keadaan setengah sadar, Samsuri tak bisa menolak. Ia melakukan apa yang diperintahkan. Setelah semua selesai, Mbah Rekso berbisik dengan suara berat. "Mulai besok, rezekimu akan deras mengalir. Tapi kau harus siap. Kau harus melayani dia setiap kali ia datang. Jangan pernah menolak atau kau tahu akibatnya." Pagi itu, Samsuri terbangun dengan perasaan hampa. Namun di sisi lain, ada secercah harapan. Ia beranjak dari ranjang bambunya,
Dan betapa terkejutnya ia saat mendapati tumpukan uang tergeletak begitu saja di lantai gubuknya. Mata Samsuri terbelalak, tak percaya. Ini bukan hanya 1.000-2.000, melainkan gepokan uang tunai yang begitu banyak. Cukup untuk melunasi seluruh hutangnya dan bahkan lebih. Sejak hari itu, hidup Samsuri berubah drastis. Usahanya yang tadinya bangkrut, yaitu berjualan kelapa muda, mendadak laris manis. Pembeli antri panjang setiap hari, seolah-olah kelapa miliknya memiliki daya tarik magis. Tidak hanya itu, ia juga tiba-tiba mendapatkan tawaran proyek-proyek besar yang menguntungkan. Ia membeli tanah, membangun rumah megah bertingkat, dan bahkan berinvestasi di berbagai usaha. Kemiskinan yang selama ini membelenggunya kini hanyalah kenangan pahit. Samsuri bahkan menikahi lagi seorang janda cantik bernama Butari, yang sebelumnya tak pernah meliriknya. Mereka hidup dalam kemewahan dengan segala fasilitas yang dulu hanya bisa diimpikan. Namun di balik kemegahan itu, ada bayangan gelap yang selalu menghantuinya. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat saat jarum jam menunjuk angka 12, pocong itu selalu datang. Ia muncul begitu saja di kamar Samsuri, melayang di udara dengan kain kafan yang mengibar pelan. Hanya Samsuri yang bisa melihatnya. Istrinya, Butari, yang tidur pulas di sampingnya, sama sekali tidak menyadari kehadiran makhluk gaib itu. Bagi Butari, Samsuri hanya mengigau dan berkeringat dingin di tengah tidurnya. Ia tak pernah tahu suaminya sedang menunaikan kewajiban yang mengerikan itu, melayani sesosok mayat hidup di bawah selimut yang sama. Setiap kali pocong itu hadir, Samsuri merasakan sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang, diikuti oleh rasa jijik yang tak tertahankan. Namun, ia tak bisa menolak. Tatapan kosong pocong itu adalah perintah mutlak yang tak bisa dibantah. Seiring waktu berjalan, wajah pocong itu perlahan menjadi lebih jelas. Kain kafan yang menutupi wajahnya seolah memudar, menyingkap identitas asli sang hantu. Samsuri terkejut, sekaligus ngeri. Pocong itu adalah Mayang, seorang gadis desa yang dulu mati bunuh diri karena diperkosa oleh majikannya. Cerita pilu itu masih menjadi buah bibir di kalangan warga. Mayang, dalam wujud pocongnya, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan yang mengerikan terhadap Butari. Setiap kali Samsuri mencoba intim dengan istrinya, pocong itu akan muncul, berdiri di sudut kamar, menatap dengan mata berdarah yang penuh kebencian. Setelah itu, tiba-tiba Butari akan merasakan sakit aneh di tubuhnya. Ia sering terbangun dengan memar-memar biru di lengan dan kakinya tanpa tahu penyebabnya. Wajahnya sering pucat, dan ia terlihat lesu, seolah energinya terus-menerus terkuras. Ketakutan Samsuri kian menjadi. Pocong itu mulai menerornya secara visual. Setiap kali ia memandang ke cermin, atau bahkan hanya melihat bayangannya di kaca jendela, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan melihat dirinya sedang berhubungan intim dengan pocong, bukan dengan Butari. Pantulan itu begitu nyata, begitu jelas, seolah ingin menunjukkan padanya siapa istri sejatinya sekarang. Terkadang, bayangan pocong itu juga muncul di samping Butari, seolah-olah mengawasinya, siap melukai jika Samsuri lengah. Samsuri mulai sering berhalusinasi, mendengar bisikan-bisikan aneh, dan mencium bau tanah kuburan dimanapun ia berada. Hidupnya yang tadinya megah, kini terasa seperti neraka. Ia terperangkap dalam jebakan yang diciptakannya sendiri. Samsuri sudah tidak tahan lagi. Kekayaan yang dimilikinya terasa hambar, bahkan menyesakan. Ia merindukan ketenangan, merindukan hidup normal tanpa bayangan pocong yang terus menghantuinya. Dengan tubuh yang semakin kurus dan mata cekung, ia kembali mendatangi Mbah Rekso. "Mbah, tolong putuskan ikatan ini. Saya tidak sanggup lagi." Samsuri memohon, suaranya parau dan penuh keputusasaan. Mbah Rekso tertawa, tawa yang terdengar dingin dan menyeramkan. "Kau pikir bisa lepas begitu saja, Samsuri? Kau ini bodoh atau pura-pura bodoh?" Dukun itu menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Setiap kali kau tidur dengannya, sebagian nyawamu ikut terkubur di kain kafannya. Kau adalah bagian darinya, dan dia adalah bagian darimu. Sampai kapanpun, kau tidak akan bisa lepas." Kalimat Mbah Rekso bagaikan palu godam yang menghantam kepala Samsuri. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Malam Jumat Kliwon terakhir tiba.
Kali ini, Samsuri bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan melayani pocong itu lagi apapun resikonya. Ia bersembunyi di balik selimut, tubuhnya gemetar ketakutan. Pocong itu muncul, melayang di udara, dan tatapan matanya kali ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Penuh amarah dan dendam, ia mendekat, perlahan, hingga berada tepat di atas ranjang Samsuri. "Kau menolakku." Suara pocong itu terdengar berdesir, dingin dan mengancam. Samsuri hanya bisa menggeleng, bibirnya keluh. Tiba-tiba, pocong itu membelit tubuh Samsuri dengan kain kafannya. Kain putih itu melilitnya erat, semakin kencang, seolah ingin mencekik dan menenggelamkannya ke dalam kehampaan. Samsuri berteriak, namun suaranya tercekak. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, namun cengkraman kain kafan itu begitu kuat. Rasa dingin yang membekukan menjalar ke seluruh tubuhnya, perlahan merenggut kesadarannya. Di antara kegelapan yang menyelimuti, ia melihat wajah pocong itu tersenyum, senyum mengerikan yang menjadi gambaran terakhir sebelum semuanya benar-benar gelap. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.